Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengkritisi ceramah dari Bapak Kiai Haji Idrus Romli. Tetap saya panggil Kiai Haji ya, karena ya memang beliau Kiai. Tidak seperti A3 Rut atau Sani Uye yang hanya karena beda pandangan, lantas menyebutnya itu seenaknya. Jadi saya menemukan satu ceramah dari Bapak Kiai Haji Idrus Romli yang mengatakan, cintailah keluargaku karena mencintaiku. Itu sabda Rasulullah. Itu cuplikan hadis sabda Rasulullah. Jadi bahwa mencintai keluarga Rasulullah itu bukan berdasarkan kesolehannya, bukan berdasarkan kealimannya, tetapi ya mencintai keluarga Rasulullah karena mencintai Rasulullah. Itu kata Bapak Kiai Haji Idrus Romli. Namun sebelum saya masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya tampilkan cuplikan video ceramah dari Bapak Kiai Haji Idrus Romli yang durasinya tidak ada 1 menit. Penonton bisa simak baik-baik video yang akan tayang berikut ini. Bersabda, wahibbu ahla baiti bihubbi, cintai keluargaku karena mencintai aku. Artinya apa? Jangan mencintai keluargaku karena soleh, karena kalau mencintai Habib karena soleh, sama yang gak soleh gak suka kita. Kalau mencintai Habib karena alim, sama yang bodoh gak suka. Mencintai Habib karena khair, baik, suka ngasih uang, sama yang minta-minta, yang dawir-dawir gak suka. Ya mengapa? Ya memang seperti itu. Ya kita ini cinta karena cinta kepada Rasulullah. Dan Habib-Habib itu levelnya beda-beda. Kalau Habib yang alim, yang soleh, maka selain dicintai juga menjadi teladan, menjadi panutan. Dalam video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Pak Kiai Haji Idrus Romli itu mengutip hadis Rasulullah yang artinya cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Itu saya juga akan membacakan satu hadis yang maknanya sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Idrus Romli, di mana hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa menyimak hadis tersebut. Saya baca teksnya. Wa an Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yahdukum min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillahi wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Rawahu Tirmidzi. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah Allah karena Allah telah memberi nikmat kepada kalian. Cintailah aku karena cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena
cinta kepadaku. Nah, apa yang akan saya kritisi ini dalam kalimat cintailah keluargaku karena cinta kepadaku, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Idrus Romli, bahwa teks hadis ini kata Bapak Kiai Haji Idrus Romli, cintai keluarga Rasulullah, cintai Habib-Habibah Alawi yang ada di Indonesia khususnya, karena mencintai Rasulullah jangan memandang solehnya, jangan memandang alimnya, jangan memandang baiknya, kurang lebih semacam itu. Jadi pokoknya Habib-Habibah Alawi itu ahli bait Rasulullah, sehingga walaupun seperti apa kelakuannya, cintailah karena mencintai Rasulullah. Jangan melihat kelakuannya, jangan melihat akhlaknya, jangan melihat alimnya, jangan melihat solehnya. Pokoknya baik soleh, baik tidak, baik alim, baik tidak, baik-baik ataupun tidak, ini tetap kita diharuskan mencintai. Itu kata Bapak Kiai Haji Idrus Romli. Bahkan Pak Kiai Haji Idrus Romli ini mengatakan, sekalipun itu sukandawir, sekalipun itu ya agak nakal, tapi kita diwajibkan tetap untuk selalu mencintai. Ini kan Bapak Kiai Haji Idrus Romli ini saking cintanya kepada Mbah Alawi, ini terkesan cinta buta, jadi menyalahartikan hadis tersebut. Ini teks hadis perlu dipahami, cintailah Allah karena Allah telah memberi nikmat kepada kalian. Kita ini dituntut mencintai seseorang atau mencintai Allah itu karena ada sesuatu. Nah, karena ada alasan. Nah, di sini cintailah Allah karena Allah telah memberi nikmat kepada kalian. Nah, alasannya karena Allah telah memberi nikmat kepada kalian. Kemudian yang kedua, cintailah aku karena cinta kepada Allah. Nah, kita disuruh mencintai Rasulullah karena cinta kepada Allah. Ini perlu digarisbawahi, firman Allah dan sabda Rasulullah ini tidak berseberangan. Hadis Rasulullah dan Al-Quran tidak berseberangan. Nah, ketika kita disuruh mencintai Allah, kemudian kita disuruh mencintai Rasulullah, ini wajar-wajar saja. Karena baik ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah memang tidak berseberangan. Kemudian, cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Nah, ini yang perlu dibahas. Cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Alasan kita mencintai Rasulullah kenapa? Alasannya karena Rasulullah lah yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua. Itu alasannya. Rasulullah yang telah mengajarkan nilai-nilai luhur kepada kita. Rasulullah yang telah mengajarkan adab kepada kita. Dan Rasulullah yang telah mengajarkan bagaimana kita menghamba kepada Tuhannya dengan baik dan benar. Maka wajar ketika kita ini dianjurkan mencintai Rasulullah. Karena betapa besarnya jasa Rasulullah kepada kita semua, sehingga kita diharuskan mencintai Rasulullah. Itu karena ada alasan. Kita dituntut mencintai seseorang itu pasti karena ada alasan. Nah, ketika cintailah keluargaku karena cinta kepadaku, ini perlu digarisbawahi. Apakah keluarga itu adalah setiap keturunan Rasulullah, ataukah orang yang taat kepada Rasulullah dan taat pada Al-Quran? Ini perlu dibahas sehingga tidak disalahgunakan hadis semacam ini, karena Mbah Alawi ini merasa sebagai keturunan Rasulullah, mentang-mentang
di dalam tubuhku ada darah Rasulullah, sehingga tidak memperhatikan etika dan akhlak. Pokoknya mereka itu merasa berbangga diri, ngaku sebagai cucu Rasulullah, mau berbuat buruk, mau sukandawir, mau tidak, toh ada hadisnya yang mengatakan saya ini keturunan Rasulullah harus dicintai. Nah ini nanti akan disalahgunakan hadis semacam ini. Maka akan saya bahas. Teks hadis semacam itu, ini perlu tak dijabarkan isinya. Ya, sebelum saya menjabarkan, saya akan membahas siapa Ahlul Bait. Walaupun ulama ini bermacam-macam pendapat terkait Ahlul Bait, kurang lebih ada 4 pendapat tentang Ahlul Bait. Tetapi saya memilih satu pendapat yang paling adil menurut saya. Jadi pendapat yang saya pilih dan terkesan adil, yang disebut keluarga Nabi adalah orang-orang yang bertakwa dari umatnya. Nah, ini berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Mu'jamnya dari Anas bin Malik. Bunyi hadisnya adalah Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alu Muhammadin faqala kullu taqin wa tala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna awliya'ahu illal muttaqun. Artinya apa? Rasulullah pernah ditanya, siapakah keluarga Muhammad? Kemudian Rasulullah menjawab, yang disebut keluarga Muhammad adalah semua orang yang bertakwa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas membaca ayat, kekasih-kekasih Allah tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Ini surat Al-Anfal ayat 34. Jadi yang disebut keluarga Rasulullah adalah orang-orang yang bertakwa dari umatnya Nabi Muhammad. Itu Ahlul Bait. Jadi ketika umatnya Nabi Muhammad walaupun bukan keturunan dari darah Rasulullah, tetapi mereka bertakwa, mereka patuh terhadap apa yang diperintahkan Rasulullah dan patuh atas larangan-larangan Rasulullah, itulah yang disebut keluarga. Nah, sekarang saya bahas. Ketika yang disebut Ahlul Bait adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah. Ini mafhum mukhalafahnya adalah sekalipun itu keturunan asli Rasulullah, keturunan darah Rasulullah, tetapi tidak bertakwa, maka dalam konteks hadis ini adalah tidak disebut sebagai ahli bait. Bapak Ki Haji Idrus Romli ini jangan membabi buta dalam mengartikan hadis, mentang-mentang sudah cinta buta pada Ba'alawi, sehingga mengatakan mau itu Habib baik, mau itu Habib bodoh, mau itu Habib tukang dawir, tetap cintailah karena cinta kepada Rasul. Tidak demikian, karena Rasulullah sendiri bersabda, yang disebut keluarga Rasulullah atau Ahlul Bait Rasulullah adalah setiap orang yang bertakwa dari umatnya. Bahkan kita yang bukan asli keturunan Rasulullah, ketika kita bertakwa, maka kita masuk sebagai Ahlul Bait. Begitupun sebaliknya, sekalipun itu asli keturunan Rasulullah, tetapi perilakunya, sikapnya, sifatnya ini tidak mencerminkan akhlak-akhlak Rasulullah, ini tidak dianggap sebagai Ahlul Bait. Ya ketika ini andai kan Habib Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, tetapi banyak yang suka dawir, padahal Rasulullah tidak suka dawir. Kemudian Ba'alawi banyak yang angkuh, Ba'alawi banyak yang sombong, Ba'alawi banyak yang membanggakan nasabnya. Padahal Rasulullah itu tidak memiliki sifat sombong. Berarti kan tidak seperti akhlak Rasulullah. Nah, maka dalam hal ini orang-orang yang semacam itu bukan dianggap sebagai ahli bait Rasulullah. Itu loh Pak Kiai Haji Idrus Romli. Jadi jangan seenaknya
mengartikan hadis mentang-mentang sudah cinta buta kepada Ba'alawi, sehingga sebisa mungkin hadis itu dimaknai dengan makna yang menguntungkan pendapat Anda dan menguntungkan klan Ba'alawi. Padahal artinya tidak semacam itu hadis. Pendapat yang saya pilih, yaitu yang disebut ahli bait adalah orang-orang yang bertakwa dari umatnya Rasulullah. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 46 yang berbunyi, Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholeh. Artinya apa? Artinya Allah berfirman, wahai Nuh, sungguh dia bukan bagian dari keluargamu, sungguh perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Nah, dalam ayat ini putra Nabi Nuh disebut bukan bagian dari keluarga Nabi Nuh karena dia tidak beriman kepada Nabi Nuh. Meski satu darah, putranya itu tidak dianggap sebagai keluarga karena tidak beriman. Jadi dalam satu kisah yang sudah populer itu, Nabi Nuh itu punya putra yang bernama Kan'an. Kan'an walaupun asli keturunan darah Nabi Nuh, ini tidak dianggap sebagai Ahlul Bait. Karena apa? Karena tidak beriman. Dan begitu pula keturunan Rasulullah yang asli loh. Ini saya bahas yang asli. Begitupun keturunan Rasulullah yang asli. Andaikan ini tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, tidak mencerminkan perilaku-perilaku Rasulullah, maka tidak dianggap sebagai Ahlul Bait. Begitupun sebaliknya, orang yang bukan asli darah daging Rasulullah tetapi patuh taat kepada ajaran-ajaran Rasulullah, ini disebut Ahlul Bait. Nah, ini lebih adil. Pendapat yang semacam ini lebih adil, mengingat Rasulullah diturunkan atau diutus ke bumi ini untuk semesta alam. Rasulullah tidak milik siapa-siapa. Jadi Rasulullah ini milik seluruh alam semesta. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang tadi saya sebut, maka yang disebut sebagai keluarga Rasulullah adalah para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Ini baru adil. Yang semacam ini baru adil. Karena orang itu dicintai, orang itu dihormati, orang itu dimuliakan. Ini karena sikap dan akhlak dan karena keilmuan, bukan karena nasab. Ya sekalipun nasabnya mulia, tetapi tidak mencerminkan kemuliaan nasabnya, ini ya gak layak dihormati. Kan begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Idrus Romli itu terkesan berlebihan, cinta buta sampai membabi buta, sehingga memaknai hadis saja sekenanya, seenaknya. Padahal hadis itu jika diteliti artinya tidak semacam itu. Dan dikuatkan dari hadis yang tadi saya baca, bahwa yang disebut dengan Ahlul Bait Rasulullah adalah setiap orang yang bertakwa. Rasulullah tidak mengkotak-kotakkan, karena Rasulullah ini pemimpin seluruh umat muslim di dunia. Seorang pemimpin ini tidak akan membeda-bedakan baik keturunannya atau bukan. Selagi yang dipimpin itu patuh pada pimpinannya, maka orang tersebut yang layak dianggap sebagai keluarganya. Begitupun sebaliknya, walaupun itu asli darah dagingnya, tetapi membangkang dari aturan-aturan Rasulullah, ini tidak dianggap sebagai keluarganya. Gitu loh Pak Kiai Haji Idrus Romli. Masa sih harus dikuliahi? Artinya sekelas Bapak Kiai Haji Idrus Romli ini kan kategori ulama itu. Ya tidak asing lagi, ahli membaca kitab. Tetapi ketika orang yang hatinya sudah tidak netral, maka seluas apapun wawasannya, ini akan menutupi kebenaran. Karena syarat orang itu bisa menunjukkan mana yang benar dikatakan benar,
dan mana yang salah dikatakan salah, ini syaratnya netral. Pinter, alim itu nomor 2. Ya, walaupun alim, walaupun ilmunya segudang, tetapi hatinya sudah tidak netral, maka akan menutupi kebenaran-kebenaran yang terkesan merugikan dari apa yang dibelanya. Ini perlu dicatat. Jadi syarat seseorang ini dengan enteng mengatakan mana yang benar katakan benar, dan mana yang salah katakan salah, mana yang asli katakan asli, dan mana yang palsu katakan palsu. Itu syarat atau modal paling utama adalah netral hatinya. Baru ditunjang dengan keilmuan, baru ditunjang dengan kealiman. Alim saja tidak cukup. Alim saja tidak cukup, pintar saja tidak cukup. Kalau hatinya condong, pasti akan menutupi kebenaran yang dirasa merugikan dari apa yang dibelanya. Cukup ya. Jadi seringkali saya membahas terkait Ahlul Bait karena sebagian orang atau sebagian golongan ini masih ngotot bahwa mereka itu merasa paling ahli bait soalnya. Padahal ahli bait adalah setiap umatnya Rasulullah yang patuh kepada Rasulullah, itu adalah ahlul bait. Jadi jangan merasa paling ahlul bait. Kita semua itu bisa menjadi ahlul bait Rasulullah asalkan kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah, mengikuti perintah Rasulullah dan meninggalkan larangan Rasulullah. Karena perintah Rasulullah adalah perintah Al-Quran dan larangan Rasulullah adalah larangan Al-Quran. Dengan mengikuti, dengan patuh terhadap perintah Rasulullah, dengan patuh atas larangan-larangan Rasulullah, maka kita berarti patuh pada Al-Quran. Dengan patuh pada Al-Quran berarti kita patuh kepada Allah. Saya akhiri kajian ini, semoga penonton paham bahwa yang bukan keturunan Rasulullah ini tidak boleh berkecil hati, karena kita pun bisa menjadi ahli bait dengan menjadi muslim yang taat, menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang selalu menyontoh kepribadian Rasulullah, maka kita akan bisa menjadi ahli bait. Sebaliknya, mereka yang gembar-gembar sebagai keturunan Rasulullah tetapi akhlaknya buruk, bejat, dan tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, maka tidak dianggap sebagai ahlu bait Rasulullah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.